Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ismul ladzi lansori. Ismul ladzi lansori, isim yang tidak bertanwin. Iya, dia ada dua. Ismul ladzi lansori itu dia tidak ditanwin. Ada dia tidak ditanwin karena illatun wahidatun. Ya. Karena satu sebab, dan ada dia tidak ditanwin karena illatan. Kan adanya apa? Dua sebab. Jadi ada yang ditanwin karena ada satu sebab, dan ada yang ditanwin karena apa? Dua sebab. Pahami? Begini saja semula dengan sorry. Dan yang tidak ditanwin ini karena ada satu sebab, itu hanya sedikit. Itu hanya sedikit. Iya, yang lebih banyak ini yang punya dua sebab. Ada ini cukup satu saja alasannya, tidak boleh tanwin. Cukup satu saja alasannya, maka dia sudah tidak boleh ditanwin. Anda paham ini kan? Sudah tidak boleh ditanwin. Ini diantara yang mereka contohkan adalah sigo, ya, muntahal jumu. Sigo muntahal jumu. Bentuk akhir dari jamak, yaitu yang berwazan mafa'il atau mafa'il. Dua bentuk ini, mafa'il atau apa? Mafa'il. Kapan ada dua bentuk ini? Tidak ditanwin. Alasannya satu, sigo muntahal jumu. Alasannya satu, karena dia adalah apa? Sigo muntahal jumu, bentuk akhir dari jamak. Artinya tidak dijama lagi setelahnya. Karena jama itu boleh dijama. Jama itu boleh dijama. Tapi kalau bentuk akhir dari jama itu bentuknya mafa'il atau mafa'il, maka tidak boleh tanwin. Paham kan? Ini satu illah, satu sebab dia tidak ditanwin. Ini mudah kalau ini satu sebab. Iya. Yang kedua, ada kata yang tidak ditanwin karena adanya dua sebab. Dua sebab. Yang mana dua sebab ini? Mereka katakan dia ada sebab satu kembali kepada lafaz dan satu kembali kepada makna. Ini dua sebab. Itu dua sebab itu, satu kembali kepada lafaz, kemudian yang kedua kembali kepada apa? Makna. Iya. Yang kembali kepada lafaz itu cuma ada dua. Yang kembali kepada lafaz cuma ada berapa? Dua. Kembali kepada lafaz. Ada alamiah dan ada wasfiyah. Wasfiyah, alamiah maksudnya dia nama, wasfiyah artinya dia sifat. Bedakan nama sama sifat kan? Paham? Tahu alamiah? Nama. Tahu nama? Muhammad, Zaid, itu semua nama. Yang kedua adalah wasfiyah, berakal, mulia, itu namanya sifat. Paham ini sebab pertama. Ini kembali kepada lafaz. Lafaznya ini nama, lafaz ini adalah sifat. Paham maksudnya? Kembali kepada apa itu? Kembali kepada apa? Lafaz. Kemudian yang kedua ada kembali kepada makna. Yang kembali kepada makna ini, ini ada berapa itu? Berapa itu? 6. Yang kembali kepada lafaz ada 2 saja, tapi kembali kepada makna ada berapa? 6.
Paham ini? Yang pertama mereka bilang at-ta'nits, ya, at-ta'nits. Ada semua di buku, nanti ini hanya untuk gambaran umum dulu supaya nanti kita cepat bacanya. Ya, at-ta'nits dibilang bigoiri alif. Bigoiri alif maksudnya bitak, ya. Bigoiri alif. Ta'nits bukan dengan alif. Maksudnya ta'nits bitak. Nah, kembali ke makna, tapi pakai apa? Ta'nits bigoiri alif. Bigoiri alif, ta'nits bukan alif. Alif di sini maksudnya alif. Maksudnya alif yang maksurah, alif yang bengkok begini, atau alif yang maksudnya ada hamzahnya setelahnya. Nanti ada namanya alif ta'nits maksurah, ada namanya alif ta'nits mamdudah. Dua. Kalau alif ta'nits maksurah atau ada alif ta'nits mamdudah masuk di sini nanti. Itu kita tidak urus karena mudah. Yang ini yang punya dua sebab ini, kan dia harus pasangan. Jadi yang pertama ta'nits bigoiri alif. Ta'nits tapi tidak pakai alif. Itu tidak pakai alif bengkok dan tidak pakai alif apa? Yang ada hamzahnya, alif mamdudah. Paham ini? Yaitu ta'nits bitak kalau kata umumnya, kata cepatnya. Iya. Kemudian yang kedua termasuk isim yang dari tanwin, alasannya adalah al-ujmah. Yang kembali kepada makna. Al-ujmah. Ujma artinya ajem. Kata itu kata ajem. Maknanya, ya, kata itu adalah kata apa? Kata ajem. Paham ini? Yang ketiga kan dia adalah at-tarkib, ya. At-tarkib masjid. Karena dia adalah tarkib masjid. Tarkib masjid adalah yaitu dua kata yang sudah dijadikan satu, sudah digabung. Dua kata yang sudah dijadikan apa? Satu. Misalnya nanti kita akan contohkan. Sebentar. Itu yang ketiga. Yang keempat, kembali kepada makna tapi ada ziyadah al-alif wan nun. Adanya tambahan alif dan nun. Ini kembali ke makna. Yang ada tambahan alif dan nun. Anda paham kan? Iya. Yang ada tambahan alif dan nunnya. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang disebutkan oleh mereka juga adalah iya. Ini sudah ujma, ini tarkib masjid, ini ziyadatul alif wan nun. Yang setelahnya mereka bilang al-adlu. Terjadi pemalingan. Terjadi apa? Pemalingan. Nanti kita akan sebutkan bagaimana bentuk pemalingannya. Bentuk pemalingannya. Yang terakhir adalah waznul fi'il. Iya. Ini terbalik ya. Apa? Di sini maksudnya, di sini apa makna? Di sini lah. Iya. Yang kembali pada makna tadi, salah. Yang kembali pada maknanya alamiah, maknanya wasfiyah. Yang kembali pada lafaz ini. Lafaz paling ini. Iya. Lafaznya wazan fi'il. Lafaznya adal dipalingkan. Lafaznya ada ada tambahan alif dan nun. Lafaznya ada tarkib masjid. Lafaznya ada ujma, lafaznya ta'nits bigoiri alif. Iya, terbalik ditulis tadi. Sekarang ini nih kalau hanya alamiah atau wasfiyah itu ditanwin. Misalnya alamiah Zaidun ditanwin. Anda paham ini? Dan yang mula wasfiyah, kalau hanya wasfiyah, ilahnya hanya kembali ke makna wasfiyah saja sifat ditanwin. Akilun, karimun. Anda paham kan? Jadi kalau hanya satu ini saja ditanwin, dia harus berpasangan dengan ini baru tidak boleh tanwin.
Ini juga kalau ilahnya hanya lafdiyah, tanwin juga. Tanwin juga. Anda bisa pahamin. Tanwin juga kalau lafaz. Jadi kalau hanya satu, dia tidak boleh tanwin kapan? Kalau dia ada dua. Dua itu yang dimaksud terdiri dari ilah makna dan ilah lafaz. Yang mana ilah makna ada berapa? 2. Ilah lafaz ada berapa? 6. Ada 6. Gambaran dasar kalau ilahnya maknawinya alamiah, maka bisa berpasangan dengan semua 6 ini. Kalau di alamiah, semuanya bisa berpasangan dengan 6 ini. Anda bisa pahami? Kalau alamiah, semuanya apa? Bisa pasangan dengan 6 ini. Artinya ada kata ditanwin karena dia nama, terus mu'annas bighairi alif. Ya, bighairi alif. Tanpa alif mamdudah atau alif maksuro. Yang penting tidak ada alif, apakah ada tak marbuta atau tidak ada tak marbuta, yang penting nama perempuan. Kita contohkan Fatimah dan Maryamu. Coba perhatikan itu. Itu ta'nits bi alif, bi ghairi alif. Ta'nits bukan alif maksuro, tidak ada alif bengkok, tidak ada alif mamdudah. Itu namanya di sini. Kenapa Fatimah ada tanwin? Berapa alasannya? 2. Pertama, alamiah. Yang kedua, ta'nits bi ghairi alif. Itu 2 alasannya. Jadi selalu 2. Beda yang pertama tadi cuma berapa? 1. Demikian pula al-ujmah. Kita katakan contohnya Ibrahim. Ibrahimu. Kenapa Ibrahim tidak ditanwin? Ada berapa sebabnya? 2. Tidak boleh 1. Kalau hanya nama, tanwin. Seperti Muhammadun. Paham ini? Tapi kenapa Ibrahim tidak ditanwin? 2. Alasannya karena dia alamiah, pasangan dengan apa? Ujmah. Nama orang Ajam, bukan Arab. Jadi 2 sebabnya dari tanwin. Sekarang kita yang ketiga, tarkib masjid. Tarkib masjid itu yaitu kata yang disusun sudah menjadi satu kata padahal asalnya 2. Mereka contohkan ba'la bakka. Ya, ba'la bakka. Ba'la bakku. Ba'la bakku. Itu contoh. Itu asalnya ba'lun dan bak. Asalnya apa? Ba'lun dan bak. Paham kan? Kemudian disusun menjadi satu. Jadi satu kata. Asalnya berapa kata? 2 kata. Itu namanya tarkib masjid. Tarkib masjid itu tarkib yang sudah dicampur, digabung. Dari kata masjid yang dikunyah. Paham ini? Kalau ada tarkib masjid, itu tidak tanwin dengan syarat harus dia alamiah. Nama seperti ba'labatku itu nama tempat. Hadramautu kan dari kata hadro dan mau 2 kan dijadikan satu kemudian jadi nama tidak ditanwin. Alasannya berapa? 2. Demikian pula kalau ada alamiah yang ada ziyadatul alif wan nun, ada nama, ada tambahan alif dan nunnya, tidak boleh tanwin. Contohnya apa? Banyak sekali. Uthman nama Arab. Ini kan Uthman nama Arab, ya kan? Cuma karena ada tambahan alif dan nunnya, maka tidak boleh ditanwin. Paham? Semua nama yang ada alif dan nunnya tidak tanwin. Salmanu, Sufyanu, siapa lagi? Masuk tahun direkaman di Ridwan. Alhamdulillah. Baik. Iya, alhamdulillah. Jelas ini. Jadi pasangannya kalau hanya sekedar nama saja tanwin. Kalau dia ada alif dan nun, tapi dia harus sekedar nama saja tanwin. Tapi kalau ada alif nunnya pasangan. Langsung tidak boleh ditanwin. Pasangannya 2. Demikian pula kalau ada nama yang dipalingkan. Ada nama asal wazannya adalah fa'il. Ada nama asal wazannya adalah fa'il. Kemudian dipalingkan menjadi wazan fu'al.
langsung tidak boleh tanwin. Dan ini mereka teliti hanya ada 12 nama yang seperti itu modelnya. Ya, ada 12 nama. Jadi asalnya fa'il. Seperti ada orang namanya Amir, dia ubah ke fu'al menjadi apa? Umar. Tidak boleh tanwin. Itu namanya nama. Kalau hanya nama tanwin, Amirun, tanwin. Tapi karena dia diubah polanya menjadi Umar, fu'al, tidak boleh ditanwin. Makanya jadinya apa? Umaru. Bisa anda pahami? Pasangannya berapa itu? 2. Akhirnya tidak boleh tanwin. Jelas ini? Ini sudah datang rinciannya namanya ini. Ini rinciannya. Isim kenapa tidak ditanwin? Ini susah, jangan dikasih orang baru. Iya kan? Ini susah rinciannya. Iya. Terus terakhir ada alamiah pasangannya dengan apa? Waznul fi'il. Ada alamiah pasangannya dengan apa? Alamiah pasangannya dengan apa? Waznul fi'il. Pasangannya adalah wazan fi'il. Alamiah pasangannya adalah wazan fi'il. Iya, alamiah pasangannya wazan fi'il. Jelas ini? Yaitu ada nama tanwin, tapi kalau namanya sewazan dengan wazan fi'il. Tahu wazan fi'il? Kita sudah belajar 22 wazan. 22 wazan fi'il. Dia kita pelajari. Di mana? Di Solo. Kalau ada nama yang sewazan dengan wazan fi'il, tidak tanwin. Paham kan? Misalnya datang Reza, dia kasih nama anaknya Dorroba, tidak boleh tanwin. Karena dia wazannya apa? Fa'ala. Berarti dia namanya nanti Dorrobu. Jaha Dorrobu. Mungkin pas lahir langsung pukul. Iya. Bang, Pak Reza. Alhamdulillah. Itu contoh. Jadi kalau ada nama yang berwazan fi'il, tidak boleh ditanwin. Makanya itu nama Ahmad. Padahal orang Arab itu, bukan ajam. Ahmad. Kenapa Ahmad tidak tanwin? Bukan karena ajamnya, tapi apa? Karena dia sewazan dengan fi'il. Anda bisa pahami? Jelas ini? Sudah paham? Paham ini? Selesai. Dia bisa berpasangan dengan berapa? 6. Semuanya. Jadi ilah ma'nawi, yaitu alamiah, bisa berpasangan dengan ilah lafzi, yaitu apa? Ini semuanya. Sementara kalau dia wasfiyah, hanya bisa berpasangan dengan 3 paling bawah yang anak tulis paling bawah, sengaja disatukan supaya enak garisnya. Kalau dia wasfiyah, dia tidak boleh tanwin, hanya berpasangan dengan 3. Ini ziyadatul alif wan nun, sama ini al-adl, sama ini wazan fi'il. Kalau ada sifat dia sewazan dengan fi'il, ada wasfiyah. Kalau sifat kan tanwin. Sifat kan tanwin. Ya kan, seperti akilun, karimun, sifat tanwin asalnya. Cuma kalau dia berpasangan dengan sifat yang ada tambahan alif dan nun, tidak boleh tanwin. Anda paham ini? Ada sifat yang tambahan alif dan nun. Tahu kata sifat yang ada tambahan alif dan nun seperti apa misalnya? Jau'an. Apa artinya jau'an? Jau'an yang lapar. Kenapa ini jau'anu? Kan sama dia seperti karimun. Kenapa jau'anu? Karimun mulia. Karimun apa? Mulia, tanwin. Kan sama. Yang mulia, yang lapar. Kan sama sifat. Cuma kenapa karimun tanwin, jau'anu tidak? Apa alasannya? Karena ada tambahan alif dan nun, satu pasangannya. Demikian pula kalau ada sifat yang diadil. Ada sifat yang diadil. Apa artinya diadil? Dipalingkan wazannya. Paham ini? Mereka contohkan misalnya ada kata salif. Salif, antum baca apa ini salif? Salitun. Tanwin kan? Apa artinya salitun? Yang ketiga, kan jadi sifat. Iya kan? Kalau salah, tiga bukan sifat. Ini salitun, yang ketiga berarti jadi apa itu? Sifat. Iya kan? Dipalingkan. Dia dipalingkan dalam 2 wazan ya. Mereka sebutkan 2 wazan. Iya. Yaitu mereka bilang maf'al
Ya maf'al sama fu'al. Kapan dipalingkan ke maf'al sama fu'al? Tidak boleh tanwin. Yaitu coba buat salib menjadi fu'al. Sulah. Di ayat itu. Sulasa waruba'a. Kenapa tidak ditanwin? Kenapa tidak ditanwin? Karena dari salib menjadi sulas. Balik. Demikian pula kalau dia jadi maf'al, maslah. Jadi salib menjadi sulas. Sulasu sama apa? Ya, lasu. Tidak ditanwin. Paham ini? Dua wazan. Fu'al sama apa? Maf'al. Kalau dipaling dari situ tidak boleh tanwin. Kalau hanya sifat, apa hukumnya? Tanwin. Tapi kalau sudah dipalingkan sifatnya, jadinya apa? Tidak boleh ditanwin. Dipahami ini? Yang terakhir yang ketiga ada wasfiyah yang berwazan fi'il. Kalau ada sifat berwazan fi'il, paham ini? Seperti ahsan. Apa artinya ahsan? Yang baik. Padahal ada juga hasan. Apa artinya hasan? Yang baik juga. Cuman apa bedanya hasanun dengan ahsanun? Paham ini? Kenapa hasanun ditanwin padahal sifat? Ahsanun tidak. Padahal juga sifat. Apa alasannya? Karena ahsanun sama dengan wazan fi'il. Af'ala. Sewazan dengan wazan apa? Fi'il. Jelas antum? Selesai. Berarti kalau dihitung, ini nanti ini satu ya, sigum tarjumuh, ini dua, ini tiga. Dan berarti yang ilah tanpa sebab nanti itu ada tiga. Satu sebab itu ada tiga. Karena sigum tarjumuh satu, tanid bi ghairi alif, ya tanid bi alif, ada alif maksurah, ada alif mamdudah. Itu tiga. Itu gampang contohnya itu. Karena semua yang akhirnya alif maksurah nanti tidak tanwin dengan wazan tertentu. Demikian pula yang akhirnya apa? Hamzah, alif mamdudah, alif yang dipanjangkan. Hamzah, Zakaria, tidak tanwin. Kenapa? Karena ini. Paham ini? Jelas ini? Jelas ya? Nah, ini ada tiga nanti. Sementara ini kita bisa hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian 7, 8, 9. 9 berarti 10, 11, 12. Semuanya 12 jenis isim yang tidak ditanwin. Ada yang tidak ditanwin karena satu sebab dan ada yang tidak ditanwin karena dua sebab. Ini yang kita akan uraikan besok. Kalau antum sudah paham ini, besok itu sebenarnya panjang. Cuma sengaja anak kasih dulu ini supaya cepat besok selesai. Karena kalau tidak dikasih dulu ini, besok mulai dari nol. Sementara baru didapat. Anda paham ini? Jadi antum paham itu. Paham yang itu tadi dulu. Besok kita tinggal baca dan contoh. Jadi banyak, tapi karena sudah antum pahami, insya Allah jadinya ringan. Nah, jadi besok insya Allah kita selesai.